Ada di studio kami di Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada sang sutradara Jadu Ferianto. Selamat pagi, Mas Jadu. Apa kabar? Selamat pagi, baik. Capek aja. Semalam habis pentas ya. Dan juga ada sang pemeran lakonnya tentunya di sini ada Butet Kertarjasa. Selamat pagi, Mas Butet. Selamat pagi. Gimana? Udah tidur, Mas? Sudah istirahat. sudah sehat. Oke, menarik juga untuk disimak bagi pemirsa yang belum sempat menyaksikan teaternya pada hari Kamis malam kemarin ya. Pukul 20 sampai pukul berapa tuh? Sampai jam 10 sampai jam 10-an lebih begitu ya, 2,5 jaman gitu ya pementasannya. Ini sebenarnya apa sih makna dari tema yang diangkat para pensiunan 2049? Kenapa 2049, Mas Jadu? Ya mungkin di 2049 itu dalam interpretasi teater Gandrik oleh Mas Agus Ro dan Mas Susilo, penulis naskah, itulah rezim yang menguasai adalah rezim administrasi. Semua harus tertib semua. Tertib administrasi. Iya, semua tertib dan semua bisa direkam. Jejak itu bisa dikontrol betul. Maka ketika ada orang yang bermasalah, terutama pada orang yang bermasalah dengan dunia korupsi, koruptor, itu tidak bisa dimakamkan seenaknya. Harus punya surat, punya SKKB. Apa SKKB? Surat keterangan mati baik-baik. Oh, kalau SKKB surat keterangan berkelakuan baik, tapi ini surat keterangan kematian baik. Apa gimana itu? Surat keterangan baik-baik. Jadi pada masa 2049 nanti seseorang baru boleh dikuburkan kalau kelengkapan administrasinya komplit. Dia punya SIM, surat izin meninggal. Dia harus punya SKKB. Harus baik-baik selama hidupnya, tidak pernah korupsi. Jadi yang terbukti punya kejahatan korupsi sudah mati pun jasadnya tidak bisa dikuburkan. Kira-kira peraturannya seperti itu. Oh baik. Nah kalau Mas Butet sendiri ini berperan sebagai siapa dan karakternya bagaimana? Saya sebagai orang yang sudah mati, tapi tidak bisa dikuburkan karena tidak lengkap administrasinya, tidak memiliki SKKB, maka arwahnya itu bergentayangan. Jadi berperan sebagai arwah nih. Nah, ini ada tantangannya nggak kalau diem aja kan sebagai arwah tuh? Atau kayak gimana? Guyonan-guyonan apa yang ada? Ya namanya komedi ya, arwahnya bisa kemana-mana. Arwahnya bisa gojek, bisa bercanda dengan siapa saja. Kalau Mas Jadu sendiri melihat ini persiapannya berapa lama, terus kemudian untuk membaca karakter-karakter apa yang pas diperankan dari para lakon ini seperti apa sih? Ya, memang naskah ini sudah bergulir bulan Agustus tahun kemarin. Tapi ketika Oktober kami baca, kemudian kami readingkan, di dalam tradisi Gandrik itu penulis naskah itu siap kalau nanti karyanya itu bahasanya itu dibetetin loh, dibongkar, dan mereka semua yang penulis naskah di Gandrik itu sudah menyediakan diri untuk karya itu pasti akan dibetetin dengan versi Gandrik. Oktober kami membaca, kemudian kami reading sebelum casting ya. Ternyata ada beberapa persoalan naskah. Oh, diantaranya? Diantaranya juga menangkap pada situasi aktualitas mutakhir di Indonesia. Baru nanti di bulan Januari ketemu pada castingan, kemudian kita bongkar lagi. Sampai akhirnya di bulan Februari kita udah ketemu castingan, udah reading segala macam, casting udah bener, kita semua sepakat bahwa karakter harus dibangun. Ternyata di tengah perjalanan di Februari sebelum kita akan pentas, Butet ini kena serangan jantung. Maret itu tinggal berapa minggu, berapa hari, dia kena serangan jantung, bongkar lagi. Supaya dia tetap kepengen main, mungkin jangan-jangan seharusnya jangan main. Nah itu kenapa tuh Mas Butet akhirnya ngotot nih, aku pengen tampil nih. Itu mungkin jangan-jangan bagian dari terapinya dia supaya sehat. Gitu Mas Butet. Ya kewajiban aja, karena udah nyanggupi main ya main. Diupayakan semaksimal mungkin supaya bisa main. Kurang lengkap rasanya ya. Nah, akhirnya ada satu hal yang misteri yang menarik. Ketika blocking Butet, dialog yang kita edit, malah menemukan hal-hal yang di luar dugaan dengan diwakili oleh lighting. Blockingnya juga berubah, menemukan daya visual yang luar biasa. Kalau dalam tradisi Gandrik kami sering memaknai sebagai berkah-berkah terselubung di dalam proses. Jadi musibah di dalam proses pun tetap bisa dipetik manfaatnya, menemukan surprise-surprise baru, ada pencapaian artistik yang tidak terduga justru karena adanya musibah.
Jadi gitu ya. musibah akhirnya bisa menjadi berkah. Benar, betul. Dari segi positifnya ya, musibah yang membawa berkah. Nah, ini kan kalau kita lihat juga para pemeran ini sebetulnya sudah ada aturan-aturan tersendiri dalam membawakan perannya mereka atau di atas panggung pada akhirnya juga bisa berimprovisasi. Seperti apa sih Mas Jadu? Ya memang kita taat pada karakter terutama. Setelah itu mereka bisa memain-mainkan dari karakter itu, keluar masuk peran. Dalam hal ini setiap aktor diberi kebebasan juga untuk mengembangkan teks ya sesuai dengan aktualitas yang muncul. Butet main tadi malam, malam ini bisa berubah juga, bisa beda lagi. Banyak hal-hal yang berseliweran itu akan ditangkap tentunya, tetapi karakter tetap terjaga. Oke, jadi tidak keluar dari karakter juga. Ya, juga tidak keluar dari alur, dari plot yang sudah didesain, dan disiapkan, dan memang itu bagian dari identitas ya, satu style teater Gandrik. Ketika memainkan lakon-lakon itu memang sangat elastis pada alur, elastis pada plot, sehingga pemain itu justru menemukan tantangan-tantangan pengembangan dialog, pengembangan spontanitas. Jadi memang harus yang diasah antar pemain adalah ketangkasan merespon hal-hal yang bersifat yang seperti spontan. Baik. Nah, ini menarik juga untuk dibahas. Ternyata teater Gandrik sudah 2 kali pentas di Jogja dan 2 kali pentas di Jakarta. Pada malam hari ini nanti pukul 20 kembali dipentaskan. Apa juga yang menjadi menarik di sini di Artpreneur Jakarta Ciputra, pemirsa, kita akan bahas lengkapnya. Usai jeda berikut ini tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, masih membahas mengenai pementasan teater Gandrik yang bertajuk Para Pensiunan 2049. Saya ingin ke Mas Butet. Mas Butet, teater Gandrik ini kan identik dengan guyonan, kritikan-kritikan ya, yang dibalut dengan guyonan pedas seperti itu ya. Nah, kalau di Pensiunan 2049 ini ada nggak yang berbau kritikan dan seperti apa nih ketajamannya? Ya, kalau kita bicara soal korupsi dan ancaman terhadap usaha-usaha pemberantas korupsi, tentu banyak sekali hal-hal yang bisa dikritisi. Jadi kan cerita ini sebenarnya semangatnya adalah rasa gemas kami, bagian dari masyarakat ini, melihat betapa usaha memberantas korupsi sering menemui handicap, sering menemui jalan buntu. Lalu kita menciptakan ironinya adalah sampai lahirnya SKKB itu. Nah, disitulah kritik bertaburan. Kritik kepada pelaku budaya korupsi itu. Juga kritik pada kekuasaan yang mungkin memainkan hukum dan seterusnya. Kalau semalam tamu-tamu penting yang hadir siapa saja, Mas Butet? Ada Pak Mahfud hadir, Mas Triawan Munaf, Menteri Tenaga Kerja Hanif, Caimin dari PKB juga datang. Banyak. Duta besar. Oh ya, Astari, Duta Besar Bulgaria. Banyak kawan-kawan, aktivis-aktivis, Ketua KPK Pak Saud Situmorang juga saya kira perlu saya akan nambahin, Gandrik juga mengkritik hal di luar Gandrik, tetapi juga kadang-kadang kita mengkritik diri kita sendiri. Itu juga penting karena kita sendiri juga harus punya kesadaran untuk dikritik. Jadi mengkritik diri sendiri juga menarik. Bukan kritik yang olok-olok lah. Oke. Nah, kalau dari tamu-tamu penting yang hadir setelah pementasan, ada nggak tanggapan dari mereka soal kritikan-kritikan ini seperti apa? Menurut kawan saya yang mendengar langsung komentarnya Pak Mahfud, beliau mengatakan bahwa kritik yang disajikan Gandrik berimbang. Antara pihak sana dan pihak sini semua dikritik. Bahkan relawan pun juga kita kritik. Semua dapat bagian kritik. Harus bisa menerima kritikan. Tapi kalau yang menarik juga ini adalah tampil untuk pertama kalinya di Ciputra Artpreneur ya. Ada tantangan tersendirikah dari Mas Jadu? Ya, kita sangat beruntung ya, sangat beruntung kita bisa main di Ciputra Artpreneur. Dan kita baru sadar bahwa Indonesia nggak kalah dengan negara lain yang mempunyai tempat pertunjukan yang luar biasa. Hanya persoalannya kan tidak setiap kelompok kesenian bisa punya kesempatan main. Dan memang nggak, karena biaya produksinya gede, jadi agak mahal. Tetapi bahwa ketika kita main di sana dari orang Bantul, orang Jogja, orang desa main itu kan ada. Justru gini dong, yang penting adalah gini. Kalau ada swasta bisa bikin seperti Ciputra Artpreneur, sekarang adalah tugas negara, pemerintah
harus bisa membuat satu gedung pertunjukan kesenian sebagus Ciputra Artpreneur untuk dimanfaatkan sebanyak-banyaknya masyarakat seni dengan biaya murah. Itu tantangannya. Itu tantangannya ya. Dan juga untuk target audiens sendiri nih, bagaimana juga kemudian ke depan untuk menggrab lagi generasi-generasi milenial untuk bisa menonton pementasan teater begitu Mas? Tentunya Gandri juga kepingin mendapatkan penonton baru. Yang biasanya kita main di Taman Ismail Marzuki dengan penonton yang sudah jelas, yang kita bangun dari tahun 80-an ya. Sekarang tahun ini udah berubah. Manusianya berubah, berkembang. Kita main di Ciputra Artpreneur, penonton juga berubah. Kita ingin dapatkan penonton baru. Jadi apa yang kemudian ingin Mas Djaduk dan juga Mas Butet sampaikan terkait dengan beberapa hal yang harus penonton simak dari Teater Gandrik bertajuk Para Pensiunan 2049 ini? Apa 3 kata hal-hal yang harus ditonton untuk teater ini? Kalau dari saya pastinya ini kan ruang apresiasi yang bisa kita berikan kepada masyarakat dalam naskah pensiunan 2049 itu. Ya pasti ini ceritanya kan ada horor, ada komedi, dan satunya semangat anti korupsi. Ya. Semangat anti korupsi itu ya harus ditegaskan kembali untuk semangat anti korupsi. Oke, bagi mereka yang ingin tertarik nih untuk nonton hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat di Ciputra Artpreneur Jakarta, mendapatkan tiketnya caranya bagaimana? Bisa langsung ke lantai 11 di Ciputra Artpreneur, lantai 12. Bisa on the spot di situ karena masih tersedia. Untuk para penonton yang pengen ya, tahu. kita masih tunggu tersedia ya? Kita tunggu datang nonton. Oke, Robert. Malam terakhir. Oke, Robert gimana? Tertarik nggak? Gini, sekarang yang kehabisan tiket Avengers, mending datang ke Ciputra Artpreneur, nonton sesuatu yang lucu ya Mas Butet kan. Karena menurut analisis saya, ini bakalan mengocok perut dan juga seru. Ya kan? Dan yang penting, ketawa masih diperbolehkan, tidak dilarang. Ketawalah sebelum ketawa. Belum diketawakan. Ya nanti kalau misalnya tidak ketawa ke TV di sana, silahkan saja ngobrol sebaik-baiknya dengan semut dan nyamuk. Tapi Mas, jaga kesehatan ya. Iya kan. Yang penting kita itu. juga pengen lihat karya-karyanya terus di sini. Betul. Aduh sayang sekali. Ingat jam 8 malam Ciputra Artpreneur masih ada tiket? Masih Ada tiket ya? Oke. Belinya di mana? Tadi udah dibahas? Langsung di bawah aja. Bisa ke langsung aja Ciputra datang ke Artpreneur sana. atau beli melalui online juga bisa langsung ya di browsing sekarang. Jadi nanti ya kesampingkan dulu Avengers Endgame. Iya, kan Avengers udah laku lagi sampai minggu depan udah full ya kan. Ya, Game of Thrones juga masih nunggu minggu depannya lagi. Jadi sekarang saatnya Teater Gandrik. Terima kasih Mas Djaduk, terima kasih Mas Butet. Semoga sehat dan juga kita nikmati karyanya. Dan itulah akhir dari Selamat Pagi Indonesia. Saya Robert Haryanto. Dan saya Nela Husna. Kami akan terus berlanjut dengan informasi lainnya, pemirsa.